Hola Mina, di video kali ini saya akan membahas cheat Kageno atau Shadow Garden yang kemungkinan akan terjadi di episode kelimanya nanti. Bagi kalian yang tidak suka spoiler, kalian bisa skip atau close video ini. Diceritakan di mana si King Kigetan merasa kesal dan marah gitu karena seluruh pasukan bandit yang ia kerahkan untuk melawan para pasukan Mitsugoshi berakhir dengan kegagalan, dan bahkan para pasukan elit yang ia namakan sebagai Clover atau Four Laps yang beranggotakan 4 orang akhirnya tewas di tangan Gamma dan Seven Sades lainnya. Tetapi si Ken Kigetan belum menyerah gitu ya. Ia masih punya rencana lain, yaitu menyebarkan uang palsu. Nah, berarti ada 2 jenis uang palsu yang akan beredar di pasar dagang kota Midgard, baik dari si John Smith ataupun si Ken Kigetan itu sendiri. Ya, yang satu untuk kebaikan dan yang satu untuk mungkin keburukan ya. Tapi sama-sama ingin berniat membuat pasar dagang Mitsugoshi itu bangkrut gitu ya. Oh, kalian tahu sendiri, si Ken Kigetan merupakan anggota dari sekte Diabolos yang merupakan musuh bebuyutan si Shadow itu sendiri. Nah, kembali ke asrama kota Midgard untuk kesekian lamanya ya, kita tidak terlihat dari season 1 sampai pada season kedua episode kelimanya ini. Nah, diperlihatkan di mana si Jaga dan Hyoro lagi pamer gitu ya pada cheat tentang produk yang dibeli di pasar dagang Mitsugoshi. Cheat ya biasa aja gitu ya tanggapinnya. Dan tiba-tiba si Alexia datang ngajak latihan si Cheat sambil memperlihatkan gaya berpedang serta mereka ngobrol gitu ya tentang sahabatnya ya, yaitu Rose Oriana yang menghilang. Padahal si Alexia ingin membantu si Rose untuk meringankan beban dan masalahnya gitu. Tapi si Alexia sudah terlambat dan sekarang si Rose itu sudah jadi bagian dari anggota number Shadow dengan angka 666. Nah, setelah obrolan mereka selesai, si Cheat berubah kembali menjadi si John Smith untuk bertemu dengan si Yukime di kereta. Dan si Yukime membuatkan uang palsu yang sangat mirip gitu dengan uang buatan pasar dagang Mitsugoshi. Dan si John Smith sendiri pun ragu-ragu gitu ya, ragu untuk ngebedain. Dan si Yukime berpesan kepada si John Smith jika ada yang sudah menyadari dan mengetahui tempat pembuatan pabrik uang palsu yang mereka buat, maka si John Smith lah yang bertanggung jawab untuk menghadang dan melawannya. Ya, kecuali calon suaminya si Ken Kigetan, dan dia sendirilah yang akan melawan dan menghabisi calon suaminya itu. Dan si John Smith berpesan juga pada Yukime untuk tidak larut dalam masalah pribadi itu dan fokus dengan tujuan saat ini, yaitu menguasai seluruh pasar dagang. Selama beberapa hari akhirnya uang palsu tersebut terdistribusi atau menyebar di asosiasi para pedagang, dan uang tersebut sampai di tangan si Seven Sades dan memeriksa uang itu, dan benar gitu, sangat mirip gitu ya. Dan si Alpha mengatakan bahwa orang yang membuat uang palsu ini adalah bukan orang sembarangan atau jenius gitu ya. Dan si Alpha harus bertindak cepat gitu untuk memutus dan mencari sumber penyebaran uang palsu di berbagai tempat yang dicurigai, dan mereka mendapatkan informasi juga tentang kereta yang selalu lewat yang mungkin jadi sumber utamanya gitu ya. Dan kemudian si Alpha menugaskan para numbernya yang dikelompoki 664, 665 dan 66 untuk memeriksa kereta tersebut. Nah, di sana sudah ada si John Smith yang menyambut kedatangan mereka. Si Cheat atau si John Smith tidak berniat ya untuk menyakiti para membernya gitu atau para numbernya ya, dan bertarung di dalam kereta. Ya, Cheat cuma sekedar main-main saja gitu dan mengusir para number dari kereta karena kereta tersebut menjurus ke tempat di mana si Yukime dan kelompoknya membuat pabrik uang palsu yang berada di lorong bawah tanah bekas tempat Claire atau kakak Cheat itu diculik sama para bandit yang berada di perbatasan kota Midgard dan kota tanpa hukum. Dan si John Smith pun bertarung melawan para number, dan diperlihatkan juga senjata yang dipakai gitu, yang dulunya itu menggunakan pedang dengan berbagai macam bentuk dalam mode Shadow, dan sekarang jadi mode John Smith dengan senjata ya cuma ngandalin benang doang gitu ya, benang yang tipis dan tak terlihat oleh mata gitu. Yang bisa menyadari benang itu ya cuma si Alpha ya, dan sesaat lagi akan bertarung dengan si John Smith itu sendiri.
Dan para number pulang dengan tangan kosong karena menyadari bahwa orang itu bukan tandingannya. Yang bisa menandinginya ya cuma si Alpha doang itu. Dan Alpha sekali lagi menyuruh salah satu Seven Sades yaitu si Delta ya untuk menghabisi si John Smith dengan iming-iming jika berhasil maka akan dikasih makanan atau daging yang lebih lezat gitu. Ya padahal kalian tahu sendiri gitu kekuatan si Delta. Selain kekuatan cakar dan ekornya yang tajam, ia juga mempunyai indera penciuman yang sangat tajam. Bahkan si Cid sekalipun tidak bisa mengelabuhi penciuman si Delta. Ya terbukti di episode keempatnya kemarin diperlihatkan kalau si Delta mengetahui Cid itu lagi bersama dengan seorang rubah yaitu si Yukime dengan mengendus tubuh dari si Cid itu sendiri. Saat berhadapan si Delta langsung tahu gitu bahwa si John Smith itu adalah si Shadow, dan si Delta berniat ingin memberitahukan pada si Alpha bahwa John Smith adalah si Shadow. Dan John Smith melarang gitu ya Delta untuk memberitahu identitas aslinya pada si Alpha dan para Sades lainnya gitu, karena takut rencananya akan terbongkar. Dan si John Smith pun memberikan misi ya kedua Delta untuk menghajar gitu si Juggernaut yang ada di kota sebelah gitu, yaitu ada di kota tanpa hukum. Kembali ke Alpha yang merasa cemas pada Delta yang belum ada kabar sama sekali. Takut dia kenapa-napa gitu ya. Nah kembali ke Cid yang sedang menulis sesuatu dan memberikannya pada si Beta ya. Mungkin penjelasan gitu ya mengenai rencananya. Dengan uang palsu yang beredar sekarang itu membuat pasar dagang Mitsugoshi mengalami kebangkrutan dan juga berdampak pada pasar dagang milik si Genki Geta itu sendiri. Karena kenapa? Selain kehilangan seluruh bandit, ia juga kalah start sama si John Smith itu sendiri gitu ya. Tidak terima dengan kegagalan, akhirnya si Getan menyuruh sisa banditnya untuk mencari informasi penyebar uang palsu tersebut di tempat yang sudah dicurigai. Dan di sana si John Smith akan bertemu sama si Alpha gitu ya. Dan jika episode kelimanya ini berlangsung, akan ada pertarungan antara si John Smith versus Alpha, yang dimana si Alpha berhasil ya gitu membuka topeng John Smith, dan si Alpha bakal ngeluarin jurus barunya yang disebut sebagai kabut merah yang ia dapatkan dari kota tanpa hukum gitu. Dan di episode kali ini juga bakal menarik karena si Alpha akhirnya tahu bahwa si John Smith itu adalah si Shadow itu sendiri. Nah, bagi kalian yang ingin menonton animenya secara lengkap, kalian bisa menonton animenya di aplikasi kesayangan kalian. Dimana lagi ya di Base Station loh ya. Dan Cid Kageno akan tayang pada hari Rabu atau malam Kamis nanti. Jangan lupa nonton. See you next time. Bye bye.